Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayati dengan NPM 0371200092. Perkembangan sosial emosional pada anak. Mata kuliah perkembangan dan bimbingan peserta didik. Dosen pengampu Ade Wijaya. Pengertian perkembangan sosial. Tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Pengertian perkembangan emosional yaitu luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional yaitu kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan emosi anak telah ada sejak lahir atau bayi. Menurut Hulok, gejala emosi pertama yang muncul adalah keterangsangan yang kuat terhadap stimulus atau rangsangan yang kuat. Reaksi emosional ini memang belum tampak jelas sebagai reaksi emosi pada umumnya, tetapi hanya berkesan sederhana berupa kesenangan atau ketidaksenangan. Reaksi emosional yang tidak menyenangkan biasanya diekspresikan dengan cara menangis, bersuara keras, mengubah posisi secara tiba-tiba, dan lain sebagainya. Reaksi emosional yang menyenangkan yaitu dapat ditampakkan dengan jelas ketika anak sedang menyusu ibunya tertawa dan berceleteh, ketika anak diayun-ayun, digendong, dan diberikan sentuhan hangat. Menurut Hulok juga, secara umum pola perkembangan emosi pada anak meliputi 9 aspek yaitu rasa takut, malu, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka cita, rasa ingin tahu, dan gembira. Berikut penjelasannya secara terperinci. Yang pertama yaitu rasa takut. Rasa takut yaitu perasaan yang khas pada anak. Hampir setiap fase usia seorang anak mengalami ketakutan dengan kadar yang berbeda-beda. Rangsangan yang umum menimbulkan rasa takut pada bayi adalah suara yang terlalu keras, binatang yang menyeramkan, kamar gelap, tempatnya yang tinggi, dan kesendiriannya. Kedua yaitu rasa malu. Rasa malu yaitu ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal. Rasa malu ini selalu disebabkan oleh sesama manusia. Rasa malu baru akan dimiliki bayi yang usianya di atas 6 bulan. Alasannya yaitu pada usia ini bayi telah mengenal orang yang sering dilihat dan orang yang asing sama sekali. Yang ketiga yaitu rasa khawatir. Rasa khawatir yaitu khayalan, ketakutan, atau gelisah tanpa alasan. Perasaan ini timbul karena membayangkan situasi membahayakan yang mungkin akan meningkat. Biasanya kekhawatiran ini terjadi pada anak di atas usia 3 tahun, bahkan semakin besar atau semakin bertambah usianya, rasa khawatir tersebut semakin sering dialami.
Rasa cemas yaitu keadaan mental yang tidak enak berkenaan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Rasa cemas ditandai dengan kekhawatiran, ketidakenakan, dan prasangka yang tidak baik dan tidak bisa dihindari oleh seseorang, disertai dengan perasaan yang tidak berdaya dan pesimistis. Yang kelima yaitu rasa marah. Rasa marah yaitu sikap penolakan yang kuat terhadap apa yang tidak ia sukai. Dalam pandangan anak, ekspresi kemarahan merupakan jalan yang paling cepat untuk menarik perhatian orang lain. Semakin tinggi kemarahan anak, semakin keras pula ia menunjukkan sikap marahnya, mulai dari diam, berkata keras, gerak verbal, hingga tindakan anarkis lainnya. Yang keenam yaitu rasa cemburu. Rasa cemburu yaitu perasaan ketika anak kehilangan kasih sayang. Anak yang sedang cemburu merasa dirinya tidak tentram dalam hubungannya dengan orang yang dicintainya. Perilaku cemburu menunjukkan bahwa anak-anak berusaha membenarkan atau membuktikannya diri mereka tidak mempunyai saingannya. Yang ketujuh yaitu rasa duka cita. Rasa duka cita yaitu suatu kesengsaraan emosional, trauma fisik yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang dicintai. Reaksi anak ketika duka cita adalah menangis atau situasi tekanan, seperti sukar tidur, hilangnya selera makan, hilangnya nikmat terhadap hal-hal yang ada di depannya, dan sebagainya. Kedelapan yaitu rasa ingin tahu. Setiap anak memiliki naluri ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka, termasuk diri mereka sendiri. Rasa ingin tahu biasanya diekspresikan dengan membuka mulut, menegakkan kepala, dan mengerutkan dahinya. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu kegembiraan atau kesenangan, yaitu merupakan keringanan atau rasa bahagia. Dikala bayi emosi, kegembiraan ini berasal dari fisik yang sehat, situasi yang ganjil, permainan yang mengasihkan, dan sebagainya. Reaksi yang diekspresikan anak ketika senang dan gembira adalah tersenyum atau tertawa, mendengkur atau mengoceh, merangkak atau berdiri, berjalan dan berlari. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.